katanya alergi untuk mengundang pers dan LSM untuk memantau dan meliput kegiatan reses tersebut. Justru hari ini kurang lebih ada 20 insan pers dan LSM yang hadir di tempat ini untuk memenuhi undangan kami, supaya kita lebih bersinergi dalam bagaimana menyiarkan apa yang menjadi kegiatan kita di DPRD Kabupaten Wajo. Karena terkadang ada orang mengatakan, jadi najame orang anggota DPRD Kulimon Robami yang kena asal 5D, datang, duduk, dengar, duit. Kalau ada hari ini kan sudah kita sampaikan, kami juga banyak di Musrembah. Kalaupun ada keluh kesah kita, itu bisa agak sedikit meringankan kita untuk menganalisa di dalam perencanaan nanti. Usulan masyarakat Kelurahan Madukelleng bisa terakomodir sesuai keinginan dan kemampuan keuangan daerah. Oke. Mudah-mudahan di dalam SIPD nanti itu akan terakomodir dan memenuhi persyaratan untuk usulan-usulan masyarakat yang ada di Kelurahan Madukelleng. Setelah itu, maka tugas kami dari DPR untuk mengawalnya masuk kembali di dalam RKPD. Jika sudah masuk lagi di dalam RKPD, maka itu akan ditindaklanjuti kemudian masuk di dalam KUA PPAS. Setelah itu baru dibentuk RKA, kemudian menjadi program dan kegiatan dan siap dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Sehingga harapan masyarakat pada hari ini saya katakan bahwa terkadang kita punya keinginan, tetapi keinginan itu harus disesuaikan dengan kelayakan dan kemampuan keuangan daerah. Mudah-mudahan apa yang dilakukan pada hari ini itu bisa mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, di tempat ini kami adakan reses karena ada rencana bersama dengan warga untuk mewujudkan pembangunan rumah ibadah berupa masjid di tempat ini. Nanti pada saat pembangunan masjid ini tentu semua masyarakat yang ada di sekitaran sini akan terlibat. Karena kenapa? Ada beberapa persyaratan yang disampaikan oleh Kementerian Agama, dan ini mungkin reses yang satu-satunya menghadirkan Kementerian Agama. Karena kenapa? Terkait dengan proses pembangunan masjid ini. Juga tadi juga disampaikan oleh Kabak Kesra bahwa masjid ini insya Allah juga akan mendapat dukungan dan perhatian dari pemerintah daerah. Sehingga ini jika berkolaborasi antara kemauan pemerintah daerah, kemauan masyarakat yang ada di sini dengan kami yang ada di DPR dan pemerintah daerah, mudah-mudahan di tahun depan pembangunan masjid yang berada di sebelah kanan kita ini akan terwujud dan terselesaikan dan bisa kita tempati untuk melaksanakan ibadah-ibadah yang disyariatkan oleh agama kita. Saya kira seperti itu, Dinda. Tapi Pak, ada tadi yang diserahkan ini Lurah Madukelleng ini, apa menjadi skala prioritas permintaannya masyarakat ini untuk di Kelurahan Madukelleng? Adapun beberapa prioritas di sini tentu selalu pada kembali ke alasan klasik, yaitu 3L, lampu, laleng, dan ledeng. Jadi ini kita akan melihat itu, terutama penerangan jalan. Mudah-mudahan Perkim akan kami sampaikan tentang hal itu. Terus pembangunan jalan, mudah-mudahan yang ada jalan jambu ini tahun ini katanya di dalam program pemerintah daerah itu akan sudah diaspal. Terus ada tadi usulan di lorong ini yang berada di belakang kami ini itu akan dikerja. Mudah-mudahan juga nanti memang sudah bisa dikerja. Jadi adapun mengenai ledengnya yaitu air di dalam hal ini, mudah-mudahan ini juga akan kita sampaikan ke PDAM untuk lebih meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat kita yang ada di Kelurahan Madukelleng ini. Saya kira seperti itu harapan-harapan mereka. Kalau di kelurahan-kelurahan itu, utamanya di Dapil 1 ini, alasan-alasan 3 klasik itu permintaan yang selalu dia sampaikan. Tentang bagaimana penerangan jalan lampunya, bagaimana lalengnya yaitu jalannya, dan bagaimana ledengnya itu pemenuhan kebutuhan air bersih yang ada di Kelurahan Madukelleng ini. Saya kira